siapa yang bisa tahu di dasar samudera lautan itu kamu akan ketemu sama siapa? Dan siapa juga yang bisa menyangka bahwa kita dalam hidup akan bertemu dengan apa saja masalahnya. Kalau kita nih dalam hidup sudah tahu masalah kita yang bakal datang apa aja, wah settle hidup kita. Wah tenang aja, begitu lahir langsung barengan sama lahir di jidatnya ketulis nih bakal punya masalah ini. Nggak ada kan yang dikasih tahu. Bahkan sekelas Nabi pun, Nabi Muhammad lahir, dia nggak tahu kalau dirinya akan menjadi incaran Yahudi. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan menjadi siapa? Orang yang akan diusir oleh kaumnya. Nabi belum tahu saat itu. Sampai turun wahyu pertama, dengan penuh ketakutan Nabi datang menghampiri istrinya Sayyidah Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah berkata, "Yuk Muhammad, kita temui saudaraku Waraqah bin Naufal. Yuk kita bercerita dengannya, karena satu-satunya orang yang hari ini paling ngerti sama ajaran leluhur kita itu ya cuman Waraqah bin Naufal. Yuk kita datengin, kita tanya secara dia sepuh, dia paling banyak pengetahuannya ketika itu." Dibawalah Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Ketika Nabi Muhammad bercerita satu persatu peristiwa yang terjadi kepadanya, Waraqah langsung menjawab, "Ini yang datang kepadamu adalah sosok yang dulu datang kepadamu, Musa, yang datang juga kepada Isa. Berarti ini malaikat nih, kamu ini adalah nabi." Satu. Jawabannya siapa? Waraqah. Habis itu Waraqah bilang apa, Bu? Nih Waraqah bilang, "Seandainya aku masih hidup ketika kaummu nanti mengusirmu, aku akan menjadi orang yang membelamu." Nabi bengong. Saya bakal diusir? Iya, kata Waraqah. Kamu akan diusir oleh kaummu sendiri. Kaum sendiri. Itu rasanya tuh ya, terkejutnya kayak apa. Tapi Nabi langsung bangkit, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya jika ini bagian dari alur skenarionya. Berarti kalau saya bakal diusir, Allah udah tahu ceritanya. Ya udah, serahin aja sama yang cerita. Serahin aja yang membuat cerita. Kita mah sebagai pemain ikutin aja alurnya. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, semua orang dalam hidup pasti bersedih. Ibu yang tadi bertanya dan bercerita kepada kita, dia hari ini masih merasakan sedih. Dan saya yakin mungkin yang hadir di sini atau yang menyimak di mana tempat juga merasakan hal yang serupa. Sampai hari ini masih ditemukan rasa sedih yang menyelimuti hati oleh kejadian peristiwa di hari yang kemarin. Kenapa? Karena mungkin kita belum benar-benar mengerti bahwa arti hidup di dunia bukan untuk selama-lamanya, karena hidup di sini hanyalah sementara. Adapun hidup yang selama-lamanya adalah esok di akhirat sana. Saya selalu bilang dan menghibur setiap wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Yang saya selalu sampaikan, Bu, jangan pernah merasa suamimu itu beda alam denganmu. Siapapun dari kita yang kehilangan, sedih karena kehilangan suami, atau mungkin sedih karena kehilangan orang terkasih, orang tua kita atau anak kita semua, atau saudara kita yang pernah ngerasain kehilangan itu, saya selalu menghibur hati saya sendiri. Mereka tidak pergi hanya karena pergi meninggalkan kita dari beda alam, tidak. Karena kita suatu saat akan menyusulnya dan kembali dipertemukan. Dan Allah memberi kita pelajaran dengan berpisah agar kita tahu nilai sosok orang terkasih
kekasih kita di sisi kita. Orang tua itu kan dalam, pasangan itu kan dalam. Kalau kehilangan dia, kamu rasanya bisa sakit, wajar, karena dia orang terbaik di sisimu. Nabi Muhammad punya istri Sayyidah Khadijah, punya anak dari Sayyidah Khadijah yang meninggal. Berapa kali Bu anaknya meninggal? Dari Sayyidah Khadijah itu Qasim, Abdullah, 3 tuh anak lakinya. Kan 3-3-nya wafat. Tapi yang dari Sayyidah Khadijah kan 2 tuh, Qasim dan Abdullah. Itu Qasim dan Abdullah wafat. Nabi Muhammad pun juga merasakan kesedihan di dalam hatinya ketika kehilangan putra. Ketika kehilangan istri, tahun itu berubah menjadi disebut dengan tahun kesedihan, amul huzun. Sedihnya Nabi, tetapi tidak membuat Nabi lupa pada tujuan hidup. Bukan karena wafat Sayyidah Khadijah Nabi berhenti dakwah. Bukan karena wafat Sayyidah Khadijah Nabi tidak lagi berjuang. Tapi justru di sini belajar, walaupun datang badai menyapa, kamu tetap harus melangkah menuju tempat tujuanmu yang semestinya. Biar badai ini datang, biar ujian ini datang, yang penting tujuanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuanku memahami bagaimana aku ini berpegang pada Islam, berpegang pada iman, berpegang pada ihsan, menyelam ke dasar laut hingga kamu temukan bilangan 5 dari rukun Islam, bilangan 6 dari rukun iman, sampai bilangan 1 dari rukun ihsan. Di situ kamu baru akan merasakan duniamu akan baik-baik saja. Duniamu akan baik-baik saja. Kenapa? Kamu punya semuanya. Kamu punya bekal yang semestinya. Tujuanmu sampai pada titik yang semestinya kamu cari selama ini. Maka hari ini Ibu yang dirahmati Allah, ya, sedih menyapa, tidak pandang siapa kita. Mau kamu hanya manusia biasa, sampai kamu nabi bahkan, musibah akan tetap datang menyapa. Masalah akan tetap datang menyapa. Ujian dalam hidup akan tetap datang menyapa. Tapi yang membuat kita bisa mendapatkan kemuliaan di balik semua duka, di balik semua ujian, di balik semua kesedihan, itu adalah ketika kita tetap berjalan menuju tujuan. Menuju tujuan. Maka disitulah Allah mengingatkan kita setiap kali kita baca surat Tabarak. Ibu-ibu pada ngamalin surat Tabarak kan? InsyaAllah surat Tabarak yang kita baca setiap malam, Yal mani'ah min adzabil qabr, itu kan buat kunci kita diselamatkan dari siksa kubur. Ayatnya ketika kita baca, di situ Allah mengingatkan kita, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Dialah Allah yang menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Allah sandingkan kematian dan kehidupan karena tahu betul yang hidup pasti wafat, yang wafat kembali hidup. Karena nanti tidak ada yang benar-benar mati, semua dari kita pasti akan hidup. Tapi bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Jadi kalau mau cari enaknya, mau cari nikmatnya, Allah udah bilang bukan di sini tempatnya. Ini tempat yang tadi sudah kuuraikan, pengumuman tuh dari Allah. Apa pengumumannya? Ini dunia, isinya bermain, isinya lalai, isinya berhias, isinya berbangga-bangga terhadap harta dan
anak. Sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beritahu dengan detail kepada kita. Selebihnya, kalau kamu masih cari lebih dari dunia ini, kamu gak bakal dapat. Tapi Allah bilang, akhirat itu kan Allah yang janjikan. Akhirat itu Allah yang sudah sampaikan. Tempatnya jannah, surga. Dan Allah gambarkan indahnya akan surga. Allah kasih gak indahnya dunia ini? Nah, di dunia ini apa indahnya? Yang kita lihat itu, kata kita indah. Kata Allah itu mah cuman hiasan doang. Dia mah gak real. Yang real adanya di akhir. Ya. Karena itu ibu yang dirahmati Allah, siapa dari kita yang sekarang merasa tuh masalah saya kayaknya nggak selesai-selesai, urusan saya panjang, urusan saya kayak nggak habis-habis, sedih saya kok nggak putus-putus, masalah demi masalah terus datang. Katakan pada hatimu, Nabi pun juga begitu. Katakan pada hatimu, Nabi pun mengalami semua itu. Kalau kamu yang hari ini sedih karena tak punya apa-apa, Nabi pun pernah merasakan gak punya apa-apa. Kalau sedihmu karena kamu merasa ketinggalan orang terkasihmu, ingat Nabi pun juga pernah merasakan kehilangan orang terkasihnya. Kalau kamu sedih, barangkali mungkin karena kamu merasa kenapa manusia begitu membenci dan menghujat. Ingat, Nabi pun sekelas yang paling sempurna itu masih ketemu sama yang menghujat dan membenci sampai hari ini. Sampai hari ini. Lalu siapa kita? Terus hidup pengen putus dari celaan, dari cacian mungkin, atau mungkin hinaan. Tidak. Kalau kita ini betul merasakan ini adalah dunia seperti yang Allah sampaikan, maka kita akan tahu betul semua ini hanyalah tempat bermain saja. Jadi jangan serius-serius amat. Jangan serius-serius amat. Jadi yang sedih hari ini, hibur hatimu. Hibur dengan janji-janji Allah, bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Hibur hatimu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hibur hatimu bukan dengan apa? Dengan mengharap manusia. Tapi hibur hatimu, aku punya Allah yang tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu menguatkan hati kita, membuka pikiran kita, memberi jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita, membahagiakan hati kita baik di dunia maupun di akhirat kita. Insya Allah yang sedih-sedih di antara kita, mudah-mudahan setiap kesedihannya berbalas, diganti dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap urusan-urusannya, problemnya yang hari ini mungkin mengganggu pikirannya, mengganggu ketenangan batinnya, kita minta sama Allah, ya Allah, berkat wasilah Nabi Muhammad, tenangkan hati kita semua, tentramkan hati kita semua, bahagiakan hati kita semua, berikan kami jalan keluar dari setiap masalah kami semua. Allahumma ya Allah, sebagaimana Kau selamatkan para kekasih-Mu dari setiap ujian mereka, selamatkan kami ya Allah dari musibah-musibah kami, dari ujian-ujian hidup kami yang dengannya Kau ingin melihat kualitas iman kami. Maka ya Allah, di balik ujian bekali kami iman, di balik masalah ya Allah bekali kami ilmu, di balik semua kesedihan ya Allah bekali kami ikhlas, bekali kami ridha ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau ambil orang terkasih kami, jangan pisahkan kami di akhirat nanti. Kau pisahkan kami dengan orang yang kami sayangi di dunia ini, tapi kumpulkan kami di surga bersama dengan mereka nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah,
Jangan Kau sisakan dosa-dosa kami yang hadir di sini. Buat kami kembali ke rumah kami dengan dosa yang telah Kau ampuni ya Allah, dosa yang telah Kau gugurkan ya Allah, kesalahan yang telah Kau ganti dengan kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, angkat beban derita segenap saudara-saudara kita kaum muslimin. Angkat beban derita saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Angkat ya Allah beban derita saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Suriah, yang ada di Yaman, yang ada di mana tempat mereka berada ya Allah, yang hari ini mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Jadikan kami ya Allah saudara-saudara yang kuat dalam menghadapi setiap musibah. Ya Allah, berikan kami semua pahala di balik semua duka, di balik semua sedih, di balik semua ujian yang Kau berikan ya Allah. Dengan ganjaran kami Kau selamatkan dari api neraka di akhirat kelak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gubul insyaallah. Untuk majelis taklim Masjid Jami Bintaro Jaya yang dipimpin oleh Ibu Ati dan Hatati ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan. Mudah-mudahan majelis taklimnya selalu tercurah banyak kebaikan dan keberkahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu semua jamaah, terima kasih untuk semua perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Gurunda Ustazah Aisyah Farid binti Syekh Abu Bakar yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ibu-ibu tetap tertib. Baik. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian kajian rutin Duha